Siapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk alat dan bahan biogas adalah galon air, kemudian kotoran kambing 5 kg, kemudian air 5 liter, selang kecil 5 meter, keran 2 buah, E4 4 tutup, kemudian air tebu 300 ml. Untuk alat dan bahan pembangkit listrik adalah kaleng bekas, kita ambil dari kaleng baygon ukuran besar, kemudian kompor, kemudian air, kemudian dinamo 12 volt, kemudian kabel, yang terakhir kita pakai lampu LED sebagai indikatornya. Cara pembuatan campuran biogas. Cara untuk campuran pertama, campurkan 1 liter air, 3 tutup E4, 300 ml air tebu, kemudian aduk hingga rata. Kemudian untuk campuran keduanya, campurkan juga kotoran kambing 4 kg, kemudian campurkan 4 liter air, kemudian campurkan campuran awal dengan campuran yang kedua. Aduk lagi hingga merata. Kemudian masukkan semua campuran ke dalam galon yang telah kita modifikasi dengan diberi cat hitam agar proses pembentukan gas metana lebih cepat. Kemudian kita akan membuat modifikasi pada galon dengan pemberian 2 cabang selang. Dengan selang pertama diberi keran atau palep yang dihubungkan pada ban. Nah, ban itu sebagai indikator. Kemudian selang kedua diberikan keran juga yang nantinya akan terhubung ke kompor. Dan yang terakhir kita akan tunggu 14-15 hari untuk fermentasi gas metana yang akan terbentuk. Cara membuat generator listrik. Yang pertama itu, siapkan boiler dari kaleng bekas. Lalu, buat lubang pada ujung kaleng seukuran sedotan stainless steel. Kemudian, potong setengah bagian sedotan stainless tersebut. Lalu, masukkan ke dalam lubang yang kita buat pada kaleng. Setelah itu, kita lem menggunakan lem plastik stainless steel. Nah, setelah kita tunggu sampai kering, kemudian masukkan air sebanyak sepertiga bagian kaleng. Dan boiler kaleng siap digunakan. Lalu yang kedua, cara membuat rangkaian indikator listrik. Yang pertama, buat turbin dari plastik dan kaleng bekas. Lalu, pasang pada dinamo 12 volt. Setelah itu, hubungkan dinamo dengan kabel ke lampu LED. Dan kita atur posisinya pada ketinggian dinamo 4-5 cm. Setelah itu, siap digunakan. Pada proses pengambilan data, kita akan menghubungkan dinamo dengan multimeter untuk mengetahui berapa tegangan yang terbentuk nantinya, sehingga dapat menyalakan lampu LED. Lalu kita akan atur posisi ketinggian dan jarak yang terbaik dengan kompor yang di atasnya sudah ditaruh dengan boiler kaleng agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu setelah itu gas yang terbentuk dan ada pada galon akan mengalir pada selang kecil yang telah dihubungkan kepada kompor yang sudah dipasangkan dengan keran tembaga agar kita dapat mengatur besar kecilnya keluaran gas yang dapat disalurkan dari sumber kepada kompor tersebut. Lalu kita akan menyalakan kompor dengan cara menyelutkan korek api di tempat apinya yang akan muncul. Lalu setelah itu kita akan menunggu beberapa menit hingga gas habis dan kita akan melihat apakah lampu LED tersebut dapat menyala. Pembakaran yang dilakukan pada boiler kaleng buatan kami yang telah diisi air akan mengakibatkan terbentuknya tekanan uap air yang berada di dalam kaleng. Tekanan uap air tersebut akan keluar melalui lubang sedotan yang kita buat dan akan mendorong turbin pada dinamo tersebut. Kemudian dinamo pembangkit akan menghasilkan tegangan listrik. Hasil dari pengambilan data dapat dilihat pada keterangan tabel berikut.